Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Al-hadis atau kama qala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Mari kita selalu menjaga keimanan kita. Mari kita pertahankan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha agar iman dan takwa kita ini bertambah hari, bertambah minggu, bertambah bulan, bertambah tahun, terus mengalami peningkatan baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Karena bekal takwalah yang bisa membuat kita semua kelak bahagia ketika kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Cara kita untuk menjaga ketakwaan kita, cara kita menjaga dan mempertahankan keimanan kita, salah satunya marilah kita hadirkan Allah dalam diri kita. Marilah kita selalu merasa dipantau dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu kalau merasa ada yang melihat ketika berbuat tidak baik, yakin tidak jadi berbuat maksiat atau perbuatan yang tidak baik tersebut. Kenapa orang berani berbuat yang tidak baik? Kenapa orang berani berbuat maksiat? Kenapa orang berani melanggar? Karena merasa dirinya tidak dilihat dan diketahui oleh orang lain. Padahal Allah selalu tahu apa yang kita perbuat. Jangankan kok zahiran, batin kita aja dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita jadikan sebagai kunci hidup kita ini selalu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Salah satunya adalah bagaimana kita menjaga harta dan kekayaan finansial kita. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kadangkala orang
merasa hidupnya sudah bagus, sudah luar biasa, sukses, berhasil, tapi ukurannya hanya ubudiyahnya, atau kita sering sebut spiritualnya. Sholatnya genep, puasanya genep, zakatnya genep, mungkin juga hajinya bagi yang mampu. Tapi itu belum tentu menjamin apa yang kita lakukan dari sisi spiritual atau ubudiyah itu menjadi apa yang kita perbuat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian membuat kita akan bahagia kelak di akhirat. Belum tentu. Masih ada dua instrumen, masih ada dua dimensi yang harus kita perhatikan, yaitu dimensi sosial atau ijtimaiyah dan dimensi finansial atau maliyah atau muamalah. Tidak ada gunanya sholatnya orang yang punya problem dengan orang tuanya. Makanya Allah mengingatkan dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Rasul juga mengingatkan ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtul walidain. Salat kita enggak ada gunanya, umroh haji kita enggak ada gunanya kalau kita punya problem yang tidak baik dengan orang tua. Tidak nyapa, berani membantah, menyakiti, bahkan membiarkan orang tuanya dalam kehidupan yang tidak bahagia, sementara dirinya menikmati kehidupan yang berlebih dan bahagia. Pun pula begitu, belum lulus ubudiyah kita, spiritual kita, kalau kita masih punya problem yang namanya finansial atau maliyah. Baju yang kita pakai sekarang Jumatan itu, kalau ada baju dari curi, tidak ada nilainya ibadah kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun itu bagus, yang kita pakai untuk infak sedekah, kalau bangun masjid umpamanya, tapi dari uang korupsi, tidak ada. Halo, ini penting ini. Umroh haji, uangnya dari yang tidak halal, mencuri, korupsi, menipu, royokan warisan yang enggak sah, sama, enggak ada nilainya dalam pandangan, enggak diterima oleh Allah Subhanahu, hanya menggugurkan kewajiban saja. Oleh karena itu, izinkan khutbah kali ini saya sengaja ingin menyampaikan bagaimana kita menjaga diri jangan sampai tergoda dengan harta, dan pastikan harta kita didapat dari cara yang halalan thayyibah. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Ayat yang saya baca di awal tadi adalah surat Al-Munafikun, ayat yang ke-9. Runtutannya bisa ke-10 dan juga sampai ke-11, karena memang surat Al-Munafikun hanya 11 ayat. 9, 10, 11 itu pengingat, ayat pengingat kita bagaimana pentingnya menjaga harta yang baik, income kita, pendapatan kita, gaji kita yang kita pakai untuk makan, minum, memberi nafkah kepada keluarga, istri, anak, itu harus betul-betul yang baik, yang halalan thayyibah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu membuat kamu lalai, lupa, tertipu. Jangan sampai anak-anak turunmu membuat kamu lupa, lalai, tertipu, sehingga kau lupa, melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngapunten, orang itu kalau menerima harta yang tidak halal, mbok mencuri,
mbok nipu, mbok nyopet, mbok korupsi, sampai akan mati pun itu loh masih ingat. Makanya ada 4 kenapa kita dilarang untuk memakan yang tidak halal. Yang pertama, harta yang tidak halal itu membuat kita ini hatinya keras. Dikandani wangel, undang-undang wis ngandani, tiap apel ya dikandani, ngaji subuh ya dikandani semua. Tapi karena makanannya tidak halal, hatinya itu sulit. Jadi kalau ada orang yang keras hatinya, dikandani api nggablek, mungkin salah satu faktornya makanan, minumannya, atau rizkinya tidak halal. Yang kedua, dampak rizki yang tidak halal. Doa kita ini nggak dikabulkan oleh Allah. Ibadah kita nggak diterima oleh Allah. Nah. Terus digaya apa ibadah? Tapi kadangkala yang berbuat itu loh, kok sulit sadarnya, ya karena hatinya keras itu. Bisa jadi banyak faktor, bisa karena nyuri, gak wani nyuri, korupsi, bohongi, tanda tangan juga bisa korupsi. Hati-hati, nyokok itu juga gak boleh. Ini supaya umat itu. Sebab yang ketiga ini yang kita khawatirkan, dampak orang yang makan tidak halal itu membuat masyarakat itu kemudian banyak tidak baiknya, kacau, sehingga Allah menurunkan musibah dan ujian. Akhirnya yang tidak korupsi ikut-ikut kena musibah. Makanya kita ingatkan, jangan kemudian menjawab aku dewe sing tanggung jawab. Loh, nggak bisa. Dampaknya luar biasa. Anak-anak yang kita nafakoi dari yang tidak halal itu menjadi anak yang tidak manfaat, tidak soleh, gablek, nakal. Walaupun kuliahnya luar biasa, pendidikannya luar biasa, tapi karena dari awal yang menggerakkan tubuhnya itu, darahnya, dagingnya, tulangnya itu tumbuh dari yang tidak halal. Malu. Loh, kadangkala itu nggak ingat. Padahal yang keempat, ingatnya itu, walaupun saya yakin nanti kalau ada yang memperbuat begini, mau mati pun akan ingat. Loh, omahku itu ben omah toko korupsi, masih ingat itu. Terus dikekno anake, warisan dari warisan yang tidak halal sampai ke cucunya. Naudzubillah sumana. Itulah dampak dari rezeki yang tidak halal. Kalau kita tidak cepat-cepat taubat. Makanya harus cepat taubat. Cuma taubatnya beda dengan taubatnya orang tidak sholat. Kalau nggak sholat tinggal ganti qadha, mohon ampunan kepada Allah, gampang. Tapi kalau masalah finansial ini perlu tahapan. Salah satunya harus kita sisihkan yang tidak halal itu, kita kembalikan kepada yang punya. Kalau nggak ketemu yang punya, sisihkan, jangan sampai dimakan lagi. Baru taubatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, dampak dari rezeki yang tidak halal, hidupnya selalu ditemani oleh setan. Gak tambah. Kalau gak cepet-cepet gak tambah. Mari korupsi didik tambah gede, karena setannya itu masih nempel terus. Dan itu dijelaskan dalam surat Al-Munafikun ayat yang ke-9. Hadirin ma'asyur muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan. Mudah-mudahan kita yang ketepatan, kalau ada yang tercampuri harta kita dari yang tidak cepat, kita taubatan nasuha dan kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan selanjutnya
kita jaga dengan baik, kita hati-hati dengan baik. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan zahiran wa batinan kepada kita, diberikan kekuatan untuk bisa lebih baik dan kelak meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal alimul hakim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Alhamdulillahilladzi waffaqana li ada'il jumu'i wal jama'at wa hadana ila sabil iktisabi akmalis sa'adat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul ardina was samawat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-muayyad bi afdalil ayati wal mu'jizat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ma ta'aqaba al-awqati was sa'at. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ij'alna wa li walidina wa auladina wa li ashabina wa ahlina wa usratina wa masyayikhina ustadina talamidina wa jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min ahli al-ilmi wa ahli al-khair min ahli salatil jama'ah min ahli salatil duha min ahli salatil lail min ahli salatil tahajjud min ahli sadaqah min ahli al-Qur'an min ahli istiqamah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli ad-darri wasyar wa maj'alna wa iyyahum min ahli al-jannah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli an-nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi ajallu wa akbar. Aqimis shalah.